Mendengar kabar itu, Dosam pun bergegas pergi dari Busan untuk bertemu orang Pakzo yang bernama Pakko, bapak-bapak semua, yang merupakan pengguna dan juga ia memiliki akses kepada orang-orang asing yang ada di Korea. Melihat keadaan yang menjadi incaran Kim In-gu dan kawan-kawan, Dosam pun mempensiunkan Profesor Baek dengan memberikannya uang 2 peti sekaligus. Setelah itu, Pak Ko memperkenalkan Dosam ke teman-teman asingnya sekaligus drinking-drinking and nge-fly bareng. Sesudah nge-fly, Dosam melihat wanita yang membuat burungnya merinding bernama Kim Jung-ah. Bukan yang lagi sange ya, bukan itu. Pak Ko menjelaskan, Kim Jung-ah merupakan anak angkat dari bos gangster besar di Jepang. Ia juga memiliki teman dekat yang merupakan direktur di KCIA bernama Ham Chang. Dosam pun memberanikan diri untuk mengajaknya berkencan di esok hari. Pada esoknya mereka pun berkencan, lalu Jung-ah memperkenalkan kepada temannya yang tadi yaitu direktur Ham Chang. Melihat kesuksesannya, Ham Chang mengajaknya untuk bertemu dengan ayah angkat Jung-ah yang merupakan gangster besar di Jepang guna memperluas wilayahnya. Ketika di dalam pesawat, karena narkoboynya akan memiliki akses melalui ayah Jung-ah, ia pun menanyakan soal merek dari narkoboy yang ia buat. Dosam pun menjawab, Made in Korea. Made in Korea. Itulah cikal bakal scene awal tadi. Singkat cerita, Dosam pun bertemu dengan ayah Kim Jung-ah yang baru saja menyambut timnas voli Korea. Ia juga merupakan direktur dari timnas voli itu. Kok gangster bisa menjabat sebagai direktur timnas sih? Gue jelasin ya. Jadi, dia menjabat sebagai gangster bukan berarti benar-benar gitu loh. Dia cuma memperalat timnas itu supaya image masyarakat jadi baik kepada dia gitu loh, ya kan? Ngerti kan? Dosam pun memberikan ayah Kim Jung-ah berupa patung yang di dalamnya ada sampel narkoboy. Ketika Dosam sedang drinking-drinking, ia pun dikagetkan karena ada salah satu inspektur yang menangkapnya ketika ia masih menjadi penyelundup waktu di scene awal tadi loh, waktu disiksa. Itu pun yang membuat Dosam gemper was-was karena ia takut identitas aslinya terungkap kepada halayak masyarakat. Setelah itu Dosam bertemu dengan Yakuza cabang Korea yaitu Kim Son untuk memberikannya narkoboy made in Korea buatannya. Ketika mereka sedang bertransaksi, ada inspektur yang tadi menghampirinya. Kim Son yang panik, ia pun menariknya dan memundurkan mobil itu yang membuat inspektur die. Mereka pun berusaha menghilangkan jejak dengan memotong anggota tubuh inspektur lalu membuangnya ke laut. Akibat itu, Dosam pun menjadi stres yang berat yang membuat dia untuk pertama kalinya mencoba narkoboy. Hal itu pun yang akan menghancurkan hidupnya kelak. Di sisi lain, Kim makin edan setelah menemukan narkoboy buatan Dosam, yaitu made in Korea. Ia pun langsung beraksi dengan menangkap pengedar yang merupakan bawahan Sang Ho. Kim pun sudah makin jelas bahwa Dosam dan kawan-kawan adalah pemain hebat di narkoboy karena bawahan Sang Ho aja bisa menjadi kurir. Sedangkan Dosam makin sukses apalagi setelah memiliki akses ke Yakuza dan juga ayah Jung-ah. Ia pun memindahkan tempat produksi ke ruangan bawah tanah rumahnya, membuat para penyelundup makin efisien melakukan penyelundupan atau meracik narkoba. Dengan bergerak di bidang amal dan juga menjadi tokoh terpandang di masyarakat, membuat image asli Dosam makin tertutup. Sementara itu, sepupu Dosam yaitu Dohwan berubah 180 derajat setelah ia meminum narkoboy di Jepang waktu itu. Akibatnya, Dohwan menjadi pecandu narkoboy. Di hari itu juga ia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri yang membuat temannya terbunuh olehnya. Apalagi setelah Dosam datang menemuinya yang membuat Dohwan makin tidak terkontrol. Shin pun berpindah kepada Sokyung istri sah Dosam. Sudah mengetahui tentang hubungan suaminya dengan Kim Jung-ah. Di situ pun terjadi buk-bak tipis-tipis di antara kedua wanita itu. Sokyun pun tak tahan lagi atas perselingkuhan Dosam. Ia merasa bahwa suaminya beda dengan dulu walaupun mereka hidup sederhana tetap bahagia. Beda halnya sekarang, Dosam seperti dibutakan oleh harta dengan seluruh kesuksesannya sebagai bandar narkoboy.
Dosam tidak bisa berkata apa lagi kecuali pergi dari rumah itu. Anjir, bener-bener si Dosam ini jujur gitu loh. Udah rela-rela nyuri data-data dari sipir tadi waktu di scene awal, ya bener no. Sementara itu Dohwan, sepupu Dosam, baru saja kabur dari tempat rehabilitas dan ditemukan oleh anak buah Kim. Memanfaatkan hal itu, Kim menjebak Dosam dengan menyuruh Dohwan untuk meminta tolong kepada Dosam, sedangkan ia akan bersama polisi di belakang menangkapnya. Setelah tertangkap, Kim telah mengetahui seluruh hal yang Dosam lakukan dan juga identitas palsunya, istrinya, masa kecilnya, tempat lahirnya, sampai anak-anaknya pun ia tahu. Edan bener. Melihat itu, Dosam pun mencoba untuk menyogoknya dan menjanjikan uang 100 juta won kepadanya. Namun Kim bukan polisi ecek-ecek, dia akan mengajukan Dosam ke Jaksa Agung dan menangkapnya. Namun rencananya harus gagal menangkap Dosam karena Jung Ah sudah bertindak dengan menyogok jaksa-jaksa di wilayah itu. Cuan-cuan emang kalah, boy. Setelah melihat Jung Ah, Kim pun makin tahu orang-orang di belakang Dosam. Karena Kim juga mengetahui siapa itu Jung Ah. Jung Ah ini kembali lagi wanita terpandang dalam akses kepada oknum pemerintahan dan ia juga anak angkat dari gangster besar Jepang gitu loh. Jadi tidak bisa diherankan gitu loh. Di perjalanannya kita bisa melihat efek dari pecandu narkoboy yang dialami oleh Dosam. Karena ia mudah marah walaupun itu kepada istrinya sendiri, yang membuat Kim Jung Ah diturunkan di tengah jalan. Kemudian supirnya Huang memberitahu Dosam bahwa Yakuza cabang Korea yaitu Kim So baru saja mendapat masalah besar karena ia membunuh atasan gangster di Jepang, yang membuat ia menjadi incaran di Jepang dan memutuskan pergi ke Busan, lalu menjadi buronan polisi. Kim So pun langsung meminta bantuan Dosam untuk memberinya pengawalan dan akses. Namun Dosam enggan menolongnya. Melihat kondisi sekarang, Dosam menyuruh bawahan Pak Jo, yaitu orang yang menyuruhnya meminum kencingnya dulu, untuk menghabisi Pak Jo supaya aksesnya tidak tergantung lagi ke Yakuza. Sedangkan Kim So harus merenggang nyawa setelah dikejar-kejar oleh Kim dan kawan-kawan di dalam kerumunan pendemo yang barbar. Sama halnya dengan Pak Jo yang baru saja ditikam oleh orang-orang suruhan Dosam di pemandian. Keadaan kota Busan yang sangat riuh, rucuh, oleh pendemo revolusi membuat Jung Ah memutuskan meninggalkan Busan. Sementara itu kondisi Korea yang sudah tidak kondusif lagi, apalagi setelah presiden mereka ditembak oleh anggota KCIA. Itulah yang menjebak Dosam di kota Busan, karena seluruh akses di pemerintahannya tidak ada yang bisa dihubungi lagi kecuali Pak Ko, yang menyuruhnya untuk tinggal sementara di rumahnya. Ia pun tetap menggunakan narkoboy dan selalu was-was akan orang yang menangkapnya. Setelah berminggu-minggu terkurung yang hanya menyisakan uang, narkoboy, barang-barang, dan juga anjing yang menemaninya, kemudian mantan istrinya yaitu Sokyung dan juga Kim mencoba untuk menelponnya. Di sini pun kita bisa melihat penyesalan dari Dosam atas perbuatannya. Kim pun langsung bergegas menemuinya. Nyawa Kim hampir saja melayang akibat Dosam yang menembaknya. Setelah itu, seperti biasa, Dosam menyuntikkan narkoboy ke dalam tubuhnya yang membuat ia bergairah kembali. Melihat Dosam memiliki senjata, Kim pun langsung mengerahkan tentara guna menaklukkannya. Setelah terkepung, dia tidak bisa apa-apa lagi dan mencoba untuk menembak dirinya sendiri. Namun Kim langsung menghentikannya dan membawanya ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, Kim memberitahu bahwa Jung Ah, istrinya, telah ditangkap oleh polisi. Dosam pun menyesali atas perbuatannya yang ia lakukan di masa lalu. Dan Kim pun memintanya untuk berbicara tentang oknum-oknum yang ada di pemerintahan. Dengan jaminan hakim tidak akan memvonis ia sampai mati. Setelah dari rumah sakit, Dosam pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan mengatakan seluruh akses yang ada di dalam pemerintahan dan menyerahkan data-data para oknum pemerintahan kepada Kim. Para oknum pun tidak bisa luput dari jeruji penjara.
Menanggung perbuatannya, hakim memvonis 15 tahun penjara kepada Dosam. Itu pun akhir dari zaman keemasan narkoba di Korea. Akibat kejadian itu, pemerintah pun mendeklarasikan perang terhadap narkoboy dan membenar-benarkan untuk melawan penyalahgunaan narkoboy. Film pun